Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari yang Fitri. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Makanya kita menurut beberapa ahli Indonesia tidak juga berada dalam status sebagai negara sekutu. Nah, kita berada pada kondisi yang ketiga, yaitu hubungan yang simbiotik dan yang simbolik dan simbiotik seperti itu. Jadi agama itu mempengaruhi negara, dan negara kemudian nanti itu juga kebijakan-kebijakan negara itu juga akan berpengaruh terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak untuk beragama, beribadah sesuai dengan keyakinannya dan itu berekspresi sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, Indonesia itu berada dalam keadaan yang seperti itu. Indonesia menyatakan kami bukan negara agama. Kami ini juga tidak menjadikan hukum Islam itu secara serta-merta itu menjadi hukum negara. Tidak. Tapi dinyatakan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 misalkan tentang pembentukan peraturan undang-undang nanti dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar juga bahwa hak beragama ini adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan kemudian negara harus hadir untuk melindungi dan memberikan pemenuhan, menghormati, melindungi dan memberikan penghormatan, dan kemudian hukum agama ini menjadi sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti itu. Kenapa harus jadi sumber? Karena hukum ini kan dibentuk untuk untuk mengatur masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu dalam berperilaku itu akan mendasarkan perilaku kita itu pada syariat, pada hukum-hukum agama. Maka seperti yang saya katakan kemarin itu muncullah undang-undang misalkan tentang zakat, undang-undang tentang standarisasi produk halal. Jangan khawatir, undang-undang zakat itu tidak diterapkan secara masif pada setiap orang, itu hanya diterapkan pada orang yang beragama Islam. Pun demikian soal pengelolaan zakat seperti itu. Makanya kemudian pemerintah daerah dan institusi-institusi yang ada di level daerah yang berada pada wilayah yang operasional itu harus hati-hati dalam membuat kebijakan. Taruhlah misalkan gitu ya, misalkan Universitas Brawijaya itu mau bikin peraturan rektor tentang pengelolaan zakat. Ya itu nanti pasti penyusun peraturan rektornya itu sudah paham, penyusun peraturan universitas, bahwa soal zakat ini hanya akan dikenakan pada sivitas akademik yang beragama Islam seperti itu. Ini tidak akan diterapkan pada sivitas akademik yang non Islam seperti itu. Karena memang zakat itu hanya ada di dalam Islam seperti itu. Maka saya ingin menekankan bahwa dalam hal ini pola hubungan yang dibangun di Indonesia itu adalah pola hubungan yang saling menguat. Nah, buat aplikasi Safa itu sendiri merupakan aplikasi seperti e-library gitu, di mana kita bisa meminjam buku, kemudian membaca buku, kemudian kita juga dapat memberikan rating dan review terhadap buku yang telah kita baca. Dan aplikasi kita ini memfokuskan kepada aplikasi di mana buku-buku yang kami sediakan itu berhubungan dengan Islami gitu. Jadi kita di sini bisa mencari buku-buku misalnya sejarah, kisah Nabi, ataupun tata cara kehidupan yang didasari oleh syariat-syariat Islam seperti itu. Jadi, dimana kita tahu ya, kalau di Indonesia minat baca itu masih rendah gitu. Apalagi di era digital ini tuh kita perlu adanya modernisasi lah dalam bentuk perpustakaan. Makanya kita bikin e-library ini berupa Safa. Jadi kita tuh ingin meningkatkan minat baca masyarakat, terkhususnya masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian tujuan kita menciptakan aplikasi ini supaya memudahkan pengguna dalam membaca buku-buku yang bergenre Islam. Seperti itu.
konsepnya lebih ke sustainable, Mas. Karena kita para desainer, pelaku industri di bidang fashion sangat paham banget bahwa sustainable itu sangat bagus untuk perkembangan baik dari kita produksi, kemudian baju-baju itu kedepannya memiliki masa dan tidak hitungannya bukan tipikal baju yang habis dipakai kemudian sudah selesai. Oleh karena itu kita berupaya menggalakkan bahwa sistem sustainable itu harus lebih kita terapkan, kita pakai sehingga baju-baju untuk kedepannya lebih berguna untuk everlasting. Kurang lebih beberapa tahun yang kemarin, Indonesia lebih tepatnya itu sudah menjadi kiblat dari busana muslim Asia. Jadi untuk Jawa Timur sendiri, untuk busana muslimnya itu sangat berkembang dengan pesat. Karena sekarang busana fashion itu lebih bukan hanya pakem-pakem dalam arti kata yang satu piece, tapi beberapa piece yang bisa dipakai untuk beberapa occasion. Sehingga untuk busana muslim di Jawa Timur itu perkembangannya sangat pesat sekali. Dan harapan kita Jawa Timur bahkan Indonesia akan menjadi tren bahkan kiblat untuk busana fashion lebih ke internasional. Kita berencana tahun ini mau menambah 12 sampai sekitar 18 ruang lingkup baru. Itu tadi disebut ruang lingkup analisis. Ya, mohon doa mudah-mudahan penambahan ruang lingkup itu berjalan lancar karena yang laboratorium di Jawa Timur yang terakreditasi ISO 17025 dan memiliki ruang lingkup halal itu baru LSIH. Jawa Timur ini yang lain belum ada. Nah, sehingga kita berharap bahwa ya masa cuma 4 kan yo pengen yang Kalau terkait sama gaya arsitektur, tidak cuma masjid, di semua arsitektur itu mengalami perubahan, ada eranya, ada langgam istilahnya kalau dalam arsitektur itu. Itu kalau dulu, kembali ke yang tadi sempat saya jelaskan, kalau dulu arsitektur itu sangat lekat dengan pendekatan sinkretisme sama eklektisme. Seperti contoh, kalau kita melihat arsitektur masjid Demak, atau arsitektur masjid yang di Cirebon itu kita melihat di situ, itu bentuknya hampir sama menyerupai dengan arsitektur tradisional, yaitu dia bentuk atap tajuk bertumpak atau mungkin bahkan sebagian bentuknya meru gitu ya, tapi di ujungnya selalu ada memolo. Situ kalau kita melihat itu menunjukkan bahwa apa, bentuk ini tuh sudah dikenal dengan masyarakat sehingga kita tidak perlu menghadirkan bentuk baru, tapi sudah dikenal dengan masyarakat meskipun masyarakat pada saat itu masih alirannya masih Hindu, Buddha, tapi itu sudah dikenal gitu loh. Sehingga kita hanya merubah pada saat itu Wali Songo hanya merubah fungsinya, merubah maknanya, bentuknya tetap gitu ya. Tapi kalau semakin bergeser ke sekarang itu bentuk itu kan juga identitas itu tetap. Jadi pendekatannya bisa jadi bentuknya dirubah, tetapi maknanya itu tetap. Seperti yang tadi saya jelaskan kubah itu ya. Kubah itu bentuknya berubah, tapi maknanya tetap, dia sebagai identitas. Tetap dia digunakan di situ. Sehingga terus semakin bergeser ke sini ketika era modern itu datang itu ya. Kalau kita ingat awal pembangunan Masjid Istiqlal itu ya. Istiqlal itu adalah tonggak modernitas yang diterapkan oleh Pak Karno pada saat itu. Dia membangun bangunan masjid, perancangannya Silaban. Itu kan orang non-muslim, orang Kristen. Dia membangun masjid dengan bentukan yang modern, ciri khas modern pada era itu. Ya, jadi saham syariah itu kan saham yang memenuhi kriteria-kriteria syariah yang telah disusun oleh MUI. Jadi yang pertama itu yang jelas dari segi usahanya itu adalah usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Jadi misalnya kalau bank konvensional, di mana pendapatannya dari bunga itu jelas tidak masuk kategori saham syariah. Nah, kalau bank syariah masuk. Jadi itu. Lalu saham bir misalnya itu jelas tidak masuk kategori saham syariah karena memang produknya adalah produk yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Dan itu kan kriteria lainnya adalah dari komposisi hutangnya. Itu kalau menurut yang disusun oleh MUI itu adalah jumlah hutang yang berbasis riba itu tidak boleh melebihi 45% dari struktur permodalan. Nah, begitu juga dengan pendapatannya itu tidak boleh lebih dari 10% untuk pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi begitu. Nah, itulah saham syariah. Dan di pasar modal kita itu sudah ada indeksnya, yaitu Jakarta Index. Itu berisi 30 saham syariah teraktif. Tapi saham syariah itu sendiri itu jumlahnya lebih dari 30, banyak. Mungkin lebih dari 100. LPH itu adalah melakukan pemeriksaan atau audit dari pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Nanti pelaku usaha yang akan melakukan atau mengajukan sertifikasi halal untuk produknya, daftarnya itu terpusat ke BPJPH lewat sistem Si Halal. Nanti pelaku usaha itu juga boleh memilih ingin diaudit atau diperiksa oleh LPH mana. Misalnya ingin diperiksa oleh LPH UB karena lokasinya ada di Jawa Timur. Nah, insya Allah kita diberi kewenangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Untuk sementara kita akan diberi wilayah seluruh Jawa Timur. Jadi pelaku usaha yang ada di Jawa Timur bisa memanfaatkan pelayanan kita untuk audit ataupun untuk pemeriksaan. Nanti kalau sudah daftar ke BPJPH, kemudian pelaku usaha tersebut bisa juga dipilihkan oleh BPJPH, LPH UB, Universitas Brawijaya. Kalau itu makanya tadi perlu di-linkkan, diintegrasikan sistemnya. Nah, kita menerima pemberitahuan bahwa LPH UB menerima tugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan ke perusahaan yang sudah daftar ke BPJPH. Dengan demikian, maka LPH UB akan menyiapkan auditor halalnya untuk memeriksa dokumen sekaligus memeriksa ke lapangan, melakukan visitasi ke lapangan, ke perusahaan yang ingin mengajukan tadi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.